Saya ambilkan contoh biar nanti lafal wa kullu muhtasatin bid'atun ini bisa kita maknai dan kita memahami bahwa itu bukan bermakna semuanya. Di dalam surat Anbiya ayat 30, sebagaimana tercatat di dalam gambarnya, wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Wa ja'alna lan saya jadikan minal ma'i saking banyu. Saya jadikan kullasyai'in setiap sesuatu sifatnya sesuatu hayyin kang urip. Kalaulah kalimat kulu ini bermakna semuanya, berarti kita harus mengklaim bahwa semua makhluk hidup itu adalah diciptakan daripada air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Dengan gencarnya hadis ingkang dipun waos di segala tempat, di segala kesempatan, di media ataupun di online dan offline, di offline yang sering, yaitu hadis ala wa iyyakum wal muhaddatsatil umur. Takutlah untuk melakukan suatu hal yang baru. Fa inna sarul umuri muhaddatsatuha. Karena sejelek-jeleknya sesuatu yaitu sesuatu yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap yang baru niki adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalatun. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian ada tambahan wa kullu dolatin finnar. Setiap kesesatan ini adalah neraka. Hadis tercatat dalam Ibnu Majah, nomor hadisnya 45. Nomor sohifahnya adalah 45. Niki menawi wonten cercaan dari rekan-rekan sebelah ingkang bahas permasalahan tahlilan, istighosan, soa amaliyah yang kita gunakan, yang kita laksanakan. Keranten amaliyah menika mboten dipun lampahi lan mboten dipun praktekaken kalian Kanjeng Nabi, maka bagaimana cara menjawabnya? Kita sepakat bahwa bid'ah adalah fi'lun, perbuatan malam fi'luma lam yuhad fi asri Rasulillah, perbuatan yang tidak diketahui di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam, karanganipun Al Imam Abu Muhammad Ghizuddin bin Abdussalam. Maka yang harus kita jawabi, terlepas bid'ah itu ada dibagi menjadi dua, yaitu ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, atau terlepas kepada pembagian bid'ah menjadi 5, yaitu bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah serta bid'ah haram. Berarti dengan 2 bisa memuat 5, di mana hasanah memuat wajib, sunat, dan mubah. Sedangkan yang dolalah atau yang sayyi'ah ini memuat kepada sesuatu yang makruh dan haram. Untuk menjawab wa kullu muhtasatin bid'ah, setiap sesuatu yang baru adalah bid'ah. Dan wa kullu bid'atin dolalah, yang pertama bahwa tidak cukup memahami Al-Quran dan hadis itu dengan hanya melihat teks, melihat makna yang zohir di dalam nas-nasnya. Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis ini membutuhkan tentang penalaran-penalaran di dalam menalar nas melalui berbagai segi dari lafalnya, seperti nahwu, sorob, balaghah, mantek, dan lain sebagainya. Mari kita kaji tentang lafalnya dulu, bahwa istakmala an-nabiyyu fi hadal hadisi lafdzata kullu, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat kulu. Apakah yang dimaksud dengan kalimat kulu ini bermakna semuanya? Bahwa hakikatnya wal hakikatu anakulla anal kulla annakulla la yu'nada iman lil jami. Ketahuilah bahwa lafal kulu ini artinya tidak semuanya, tidak seterusnya semuanya.
Walakinnahu qad yunal badu au kulliyatu fihinin wal juz'iyatu fihinin akhar. Tetapi lafal kulu ini juga kadang-kadang bermakna sebagian, atau begini, kulu itu kadang bermakna kuliah semuanya dalam satu waktu, atau kulu juga bermakna juz'iyah sebagian dalam waktu yang lain. Saya ambilkan contoh biar nanti lafal wa kullu muhdatsatin bid'atun ini bisa kita maknai dan kita memahami bahwa itu bukan bermakna semuanya. Di dalam surat Anbiya ayat 30 sebagaimana tercatat di dalam gambarnya, wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Wa ja'alna lan saya jadikan minal ma'i saking banyu. Saya jadikan kullasyai'in setiap sesuatu sifatnya sesuatu hayyin kang urip. Kalaulah kalimat kulu ini bermakna semuanya, berarti kita harus mengklaim bahwa semua makhluk hidup itu adalah diciptakan daripada air. Diciptakan dari air. Apakah benar bahwa setiap sesuatu makhluk atau kainat yang hidup ini diciptakan dari air? Mari kita tengok kepada kejadian-kejadian atau makhluk-makhluk dari asalnya ia diciptakan. Di dalam surat Ar-Rahman wa khalaqal janna mim marijin min nar. Jin adalah makhluk hidup tapi tidak dibuat dari air, dari api. Atau wa kana wara'ahum malikun yakhudhu kulla safinatin ghusba. Ini cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir yang keduanya naik perahu untuk menyeberangi sebuah lautan. Nabi Khidir digratiskan, tapi kemudian ia merobek papan perahu. Nabi Musa komplain, kemudian alasan bahwa Nabi Khidir merusak perahu, karena di depan atau di belakang, wa kana waro'ahum di belakang mereka, ada raja yang otoriter. Ada raja ataupun ada perampok yang akan mengambil perahu-perahu yang bagus-bagus. Ini maknanya kulla safinatin, bukan semua perahu, padahal di dalam teksnya semua perahu. Tapi hakikatnya, kenyataannya hanya perahu yang baik-baik. Tidak semua perahu yang jelek tidak diambil, yang baik diambil atau dirampas. Ini menunjukkan bahwa kullu ini tidak bermakna semuanya, tapi sebagian. Kalaulah kullu safinatin yang bagus, yang jelek, ini kemudian diambil melalui cerita di dalam surat Al-Kahfi, apa artinya Nabi Khidir ini merusak perahu? Kalaulah perahu yang jelek pun diambil. Ini jelas ayat yang pertama, kullu tidak menunjukkan semuanya. Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin, saya jadikan dari air semua makhluk hidup. Dengan terbukti ada ayat lain yang mengatakan bahwa ada sebagian makhluk hidup yang tidak diciptakan dari air, atau kalimat bahwa di belakang mereka ada raja yang akan merampas setiap perahu, dengan terbukti Nabi Khidir kemudian merobek perahu agar perahu itu tidak menjadi cantik, karena yang diambil oleh sang raja adalah perahu-perahu yang baik. Maka oleh sebab itu, bahwa penggunaan lafal kulu tidak digunakan untuk semua. Kalau kita sudah bisa menarik dengan dalil-dalil Al-Qur'annya bahwa kulu kadang digunakan oleh sebagian, maka kembali kepada sebuah hadis yang disodorkan, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap sesuatu yang baru ini adalah bid'ah, maka kullu di situ adalah tidak digunakan untuk bermakna semuanya. Tidak semua bid'ah itu adalah mahdhurah, dikhawatirkan. Sebabnya apa? Karena sebagian bid'ah ini ada baiknya. Dengan terbukti bahwa kita mengetahui di zaman Rasulullah SAW yang tidak dilakukan kemudian dilakukan oleh para sahabat. Satu contoh, mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu bengket, ini adalah perbuatan bid'ah. Ini dilakukan oleh sahabat dan tidak dilakukan di zaman Nabi. Yang kedua, azan 2 kali. Ini dilakukan oleh sahabat Umar, sahabat Utsman. Tidak dilakukan di zamannya Nabi. 2 azan sebelum sholat Jumat,
ini dikumandangkan sejak zaman sahabat. Kemudian sholat tarawih dengan berjamaah 1 bulan penuh. Apakah ada? Apakah Nabi Muhammad SAW melakukan? Apakah Nabi Muhammad memerintahkan? Sama sekali tidak. Bahkan sahabat Umar mengatakan, nikmatul bid'ah hadihi. Bid'ah yang terbaik ya ini. Mengumpulkan orang dalam satu imam, sholat berjamaah 1 bulan penuh. Sampai-sampai sahabat Umar, sahabat yang terbaik ketiga setelah baginda Nabi dan Abu Bakar, menyampaikan nikmat yang terbaik ya ini. Sholat tarawih secara berjamaah. Dan yang lain-lain. Coba, kalau seandainya lafal qulu di dalam hadis itu dikehendaki semuanya, apakah semua sahabat-sahabat yang melakukan hal tersebut artinya dia melakukan dosa besar? Kita tahu para sahabat adalah orang-orang pilihan. Sahabat-sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan banyak, tidak terbilang jumlahnya, para sahabat yang melakukan 2 azan, para sahabat yang melakukan bid'ah di dalam sholat tarawih. Mereka-mereka itu mubasysyaruna bil jannah. Orang yang sudah pasti dipastikan ahli syurga. Maka sangat mustahil jika para sahabat yang begitu dekat dengan Nabi, alim, alama, al-faqih, mereka tidak mengetahui dengan hadis wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Maka barangkali itu sudah bisa untuk menentukan dengan kaidah sirah atau perjalanan hidup sejarah bahwa para sahabat pun melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi, tetapi yang dilakukan ini tidak menabrak syariah. Ya, kemudian para tabi'in mengkelompokkan bahwa bid'ah itu ada 2 macam. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dhalalah. Bid'ah yang terbaik adalah perbuatan-perbuatan yang mendukung untuk menyampaikan atau untuk melakukan syariat-syariat. Seperti kitab nahwu, kitab sorof, itu semuanya bid'ah. Seperti membuat tempat-tempat pembelajaran, ada sekolah, ada madrasah, ada pondok pesantren, itu juga bid'ah. Tapi itu sebagai sarana. Ya, sorof zamannya Nabi itu tidak ada. Tajwid juga tidak ada. Nahwu juga tidak ada, balahu juga tidak ada. Dikembangkan dalam rangkaian untuk sebagai mediasi menyimpulkan atau untuk bisa memahami makna-makna nusus daripada Quran dan hadis. Maka sekali lagi cukup dengan bukti yang dilakukan oleh para sahabat membuktikan bahwa bid'ah itu tidak semua bid'ah adalah dhalalah. Ini sebagai cover bagi kita untuk mengcounter orang-orang yang selalu berbicara bahwa setiap sesuatu yang tidak ada di zamannya Nabi adalah bid'ah.